Nah, cuma jangan parak, harus ranggang tapi pintangan. Nah, entah. Jadi nininya, bakanaan nininya ente juga. Nah, lawan tangannya nini pulang. Nah, pas lawan bahu. Nah, Allahu Akbar, ya Allah pas lawan bahu. Lihatin jarinya, jari tangannya. Nah, ya Allah tah. Nah, jadi jangan ke atas. Kalau ya Allahu Akbar. Atau tak ke bawah. Allahu Akbar. Atau tak masuk digawilakan pulang. Allahu Akbar. Ini banyaknya yang menggawilakan tuh Allahu Akbar, yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar kejauhan. Atau tersingkup masalah Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sumpah yang serongonan, apalagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini, ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya, aku menurut Sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan memadahkan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Nah, jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah.
Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi rabbihi muhadiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima shahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi Allahu akbar. Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rafi fi dzalika kaifiyatir rafi wa yunhi yunhiya wa yunhiya. Nah itu wa tadi yusannu ayyakuna, yusannu ayyakuna tadilah. Lalu di sini wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirit takbiri, dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memandakakan tangan ini beimbai lawan ra akbar. Nah, mintuna Allahu akbar. Apabila nyebar tangannya pasti bandak ke sini sudah. Nang kaya ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintuna lah Allahu akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau bandak berdahulu mintuna angkat berdahulu Allahu akbar. Apalagi nang mintuna mana angkat berdahulu, mana turun pulang Allahu akbar turun na balik bakal iwe pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, habisan kita salah juga. Alal mu'tamad ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhil ayati kulliha bi jami'it takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulliha samunya ancara. Nah itu. Nah apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari membuka. Nah itu. Nang ketiga hadapakan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari, nang empat dengan kepala telinga, dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga, serta dua tapak tangannya itu pepintangan lawan dua bahunya. Jangan taka dalam dada, jangan taka luar bahu, pas pintangan dua bahu.
dan mengakhiri akan mengangkat tangan beimbe lawan akhir takbir yaitu huruf ro. Nah, semua yang demikian itu adalah paling afdol daripada pekerjaan bijami takbir dengan takbir seluruhnya. Artinya ada apa? Karena takbir-takbir baik takbiratul ihram seperti yang dibicarakan ini, demikian juga takbir hendak ruku atau takbir hendak iktidal. Iktidal kan mengangkat juga, nah itu. Atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua. Semua itu caranya mengangkat tangan nang kaya takbir ini. Minta itu nang afdalnya. Wa yanbaghi an yanzura qabaila ar-raf'i wa takbiri ila mawdi'i sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan. Dan sayugianya bahwa memandanglah ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbiratul ihram, matanya sugianya memandang ke tempat sujudnya, serta menundukkan ia akan kepalanya sedikit saja. Jadi jangan kaget mintu, penggulu harus tunduk. Tapi sedikit aja lah tunduk benar, itu ngarannya sakit penggulu. Tapi ini sugianya, artinya bukan sunat, tapi sugianya. Wayarfa'a yadaihi, mengangkatlah ia akan dua tangannya kadzalik seperti kaifiat yang di atas, indal ruku, waktu hendak turun ruku. Jadi hendak ruku diangkat dua tangan dulu, hanya ruku. Mengangkatnya seperti aturan yang di atas tadi. Nah itu. Jadi kada mau kita mengangkat tangan Allahu Akbar lalu hendak sini. Lalu hendak ruku dilapas benar aja. Hendak ruku dilapas ya tangan, jangan angkat dulu. Nah itu. Rasulullah nang kaya itu, jadi kita tuh ingat kaya ini Rasulullah. Nah itu akhirnya karena apabila kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, akhirnya kita itu hilang. Nang ada itu Rasulullah. Andaknya di hati dan di pikiran kita. Apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan Rasulullah, itu makom ngarannya cinta kepada Rasulullah. Nah, itu. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, baru mencapai iman yang sempurna. Karena kada sempurna iman seseorang kecuali Rasulullah lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi hadis nang kada sempurna iman seseorang kecuali mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Ini bukan seperti bapander nyamannya. Kada kawa lamun kada pas dulu lawan Rasulullah anggota zahir ini. Kemudian hati menghayalkan akan Rasulullah itu. Kena diberi imbalan dari Allah fana pada Rasulullah. Itu. Sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada Rasulullah. Jadi hancur diri kita di dalam Rasulullah. Nah, baru mencapai derajat iman yang sempurna. Di bawah ini. Jadi mintuna. Nah, dua ini nah. Nang sebutin ini, nah ini nah, ke sini. Lalu dua ini ke atas pegalangan. Nah ini nah.
Nah minta. Nah minta. Melihat sejak waktu. Nah. Ini nah, sini anaknya nah. Nang dua di sini, ini di atas minta. Nah itu caranya Pak. Ada nang kada menurut Nabi, kata hendaknya, nah aja. Ada nang saya baca Nabi, nah aja orang kedinginannya nak. Nang kebanyakan lepas dia pada Nabi, Allahu Akbar, nah aja. Nah, kacakannya jadi imam dua kali ini. Bari malu banget. Ini Allahu Akbar nah. Anakannya nah. Di tengah-tengah bujur-bujur. Nah, di tengah-tengah. Jadi ini nah, tangan yang kanan ini nah, pintangannya pas bujur hati. Ini hati di sini nah. Hati di sini nah. Jadi nah, pas kalau bujur hati, ini ujung ini nah bujur hati anakan. Nah, bujur hati sebelah kiri ini nah, ini hati nah sini. Nah, itu tak nah. Nah, ini tulisannya isyarat alif lam lam ha Allah. Jadi andaknya mintu aja nah, lawan tangan caranya mintu. Artinya ya Allah pelihara akan hati ulun, jangan ingat lawan yang lain. Supaya ingat lawan pian aja hati ulun. Nah, di tengah andaknya mintu nah. Nang banyak orang sembahyang mintu Allah Akbar. Ini orang hendak mencabut paranggayan. Jadi imam juga kayak ini ngalih anu sekahandak sembahyang itu jangan sekahandak, ada aturannya seperti Rasulullah itu nang ditulis ulama-ulama dalam kitabnya cara itu nah. Wa ba'dar rusgi dan sebahagian rusuk. Itu. Sebahagian rusuk ya anu nih pegalangan. Nah itu. Wa huwal mifsalu bainal yadi was-sa'id. Arti mifsal itu yaitu antara tangan dan pagalangan. Itu ngarannya anu rusuk. Nah, lain tulang rusuk lain. Ini nah, cupuan ini nah, cupuan ini nah. Nah, ya mintu tadi nah, ini kan cupuan nah dikacak, kobabok artinya mengacak nah ini di atas misalnya. Wa hikmatu dzalika an yakuna fawqa asrafil a'dha wa huwa al-qalbu. Dan bermula hikmatnya yang demikian cara bahwa keadaan kedua tangan tadi di bawah anggota yang paling mulia, wahwa yaitu al-qalbu hati. Hati itu paling mulia dari anggota kita nang 7. Nah, jadi alladzi huwa mahallun niyah wal ikhlasi wal khusyuk. Yang hati itu wadah niat, wadah ikhlas dan wadah khusyuk. Lalu ujar Imam Syarwani, pekerjaan seperti ini menyalahi lawan kebanyakan pekerjaan penuntut ilmu, yaitu menjadikan dua tapak tangan ke jihad kiri dan memintangakan akan dua tangan itu kepada hati. Nah, ya nang mintu tadi, nang ya banda orang mencabut parang tadi. Banyak nang kayak ini orang nang tolabah mengerjakan Allah Akbar nah ya. Banyak disini padahal ini salah. Ini sudah diucapkan sini oleh Imam Syarwani. Kalau dianggap ke sini, nah itu, nang kiri kemana andaknya? Nang kiri, ke sebelah kiri juga. Maka nang diandak ke sebelah kiri, tangan kanan, tangan kirinya minto. Nah, ya letah.
Jadi di tengah-tengah artinya. Jangan tekan minta. Itu ngarannya tangan kiri nang diangkat ke sebelah kiri. Urang nang tintangan kabujur hati tadi nang kanan ini aja nang di atas. Nang di bawah tetap ke sebelah kanan juga. Nah, itu namanya. Sebelah kanan tak, sini sebelah kiri. Nah, nang di sebelah kiri ini hati. Walhasil namun kada praktiknya ini kada belajar lawan ahlinya. Kitab ini hanya teori.